Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan membahas soal dan pembahasan tentang tes kompetensi teknis bidan di ujian P3K tahun 2021. So, kita langsung mulai aja ya. Nyau umur 36 tahun, G7P5A1. Segera setelah plasenta lahir lengkap, terjadi perdarahan kontraksi uterus lembek, serta tinggi fundus uteri sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir, kandung kemih masih kosong. Pertanyaannya adalah, Nyonya U kemungkinan mengalami A. atonia uteri, ruptur uteri, inversi uteri, laserasi porsio, E. laserasi perineum. Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena atonia uteri adalah kondisi ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan perdarahan pasca persalinan yang dapat membahayakan nyawa ibu. Jadi di sini kita lihat ya, kontraksi uterusnya lembek dan TFU-nya sulit ditemukan. Berarti jawabannya yang A. Kalau ruptur uteri adalah robekan dinding rahim yang dapat terjadi selama periode antenatal dan selama proses persalinan dan kelahiran, bahkan selama stadium ketiga persalinan. Ini ruptur uteri. Sedangkan untuk inversi uteri adalah komplikasi persalinan yang jarang terjadi di mana rahim sebagian atau seluruhnya ikut ketika plasenta lahir. Bagian rahim bagian atas fundus menjadi terbalik mengarah ke bawah. Tergantung derajatnya, bagian rahim ini bisa sampai ke mulut rahim hingga keluar dari jalan rahim. Jadi kalau inversi uteri itu biasanya diawali dengan retensio plasenta. Nah, pada saat kita lakukan PTT itu biasanya si tenaga bidan atau dokternya itu terlalu kuat sehingga mengakibatkan rahimnya ikut tertarik keluar gitu. Itu untuk inversi uteri. Nah, sedangkan laserasi porsio ini adalah robekan porsio ya. Kalau laserasi perineum pasti udah pada tahu ini adalah robekan perineum. Jadi jawabannya pasti yang A. Pertanyaan nomor 2, Nyonya A umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke bidan mengeluh kencang-kencang, perut terasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapat hasil perut teraba keras, denyut nadi dan pernapasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Nah, kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat. Diagnosa sesuai kasus di atas adalah A. ruptur uteri, B. Placenta previa, C. inersia uteri primer, yang D. solusio placenta, E. ruptur uteri iminen. Nah, kalau yang ini jawabannya adalah yang ruptur uteri. Kenapa ruptur uteri? Karena di sini terlihat ya ada lekukan melintang setinggi pusat, kemudian kontraksi uterusnya terus-menerus dan sangat kuat. Jadi ini tanda-tanda terjadinya ruptur uteri. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Nyonya F umur 22 tahun, G1P0A0. Datang di rumah sakit dengan riwayat DM. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2 setelah kepala janin lahir tidak terjadi putaran paksi luar. Berarti pertanyaannya adalah diagnosa untuk Nyonya F adalah A. partus lama, distosia bahu, partus tak madu, partus serotinus, atau partus precipitatus. Jawabannya adalah yang B. Distosia bahu itu merupakan suatu kejadian yang memerlukan tambahan manuver obstetri karena tagihan biasa tidak berhasil dilahirkan. Jadi distosia bahu itu jadi macet di bahu ya. Di bahu. Di sini kan jelas ya, kepala janinnya lahir tapi tidak terjadi putaran paksi luar. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian kalau partus lama, kenapa bukan partus lama? Kalau partus lama itu kan persalinan atau partus lama yang ditandai dengan fase laten lebih dari 8 jam dan persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih tanpa kelahiran bayi. Itu kalau partus lama. Partus serotin itu tuh lahir sudah lebih bulan, jadi sudah lebih dari 40 minggu. 42 minggu ya. Nah, precipitatus itu adalah
partus cepat. Jadi ini tuh lahirnya cepat. Biasanya juga resiko terjadinya perdarahan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nyonya S umur 38 tahun, G2P01 datang ke bidan infartus sisa dukun. Kenceng-kenceng sering dan teratur sejak 2 hari yang lalu. Telah dipimpin mengejan oleh dukun 3 jam yang lalu. KU lemah, kelelahan, tekanan darah 90/60, nadinya 100, suhu sudah 39 derajat Celcius, pembukaan 8 cm, kepala turun HOTS 3, DJJ ini kayaknya maksudnya 100 ya, 182 kali per menit. Pertanyaannya adalah, sesuai kasus diagnosa di atas adalah A. Partus lama, partus macet, partus kasep, partus lambat, atau E. Partus tak maju. Jawabannya adalah yang A, karena tadi saya udah jelasin ya di soal yang sebelumnya. Jadi kalau partus lama itu kan ditandai dengan fase laten lebih dari 8 jam dan persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih. Jadi ini kan udah 2 hari ya dari mulai timbulnya mules. Jadi jawabannya adalah yang soal selanjutnya. Nyonya A umur 32 tahun, G2P1A0, hamil 40 minggu, datang ke klinik jam 8 dengan keluhan kencang-kencang, teratur 4 jam yang lalu. Perasaan berat, sesak nafas dan bengkak pada kedua ekstremitas. Tinggi fundus uteri 41 cm, terlaba 2 bagian besar janin berdampingan. DJJ terdengar jelas di 2 tempat dengan frekuensi 120 kali per menit dan 140 kali per menit. Kemungkinannya Nyonya A mengalami A. hidramion, B. mulai hidatidosa, C. gameli, D. presentasi bokong, E. kehamilan miom. Ini jelas yang E ya, karena DJJ-nya ada 2. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nyonya T umur 27 tahun, G4P3A0, hamil aterem, datang ke Polindes Mawar. Ia datang diantar suami dengan keluhan kejang-kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan tekanan darah 190/140, muka dan kaki udim, pembukaan 5 cm. Diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah preeklamsi berat, preeklamsi ringan, eklamsi, superimpos preeklamsi, hipertensi dalam kehamilan. Jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena tadi dia mengalami kejang. Nyonya K umur 35 tahun, hamil kedua, melahirkan hidup 1 kali, datang ke BPS jam 10 dengan keluhan mules sejak jam 7, mengeluarkan cairan warna jernih jam 9. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 88, suhu 36, HIS 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, DJJ-nya 144 kali per menit. Hasil VT pembukaan 8 cm. Kakaknya negatif, teraba tali pusat di samping kepala. Nah, diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah A. infartu kala 1 dengan KPD, infartu kala 1 fisiologis, infartu kala 1 tali pusat terkemuka, infartu kala 1 tali pusat termuka, infartu kala 1 tali pusat menumbung. Jawabannya adalah, kita tahu ya di sini teraba tali pusat di samping kepala. Prolaps tali pusat itu adalah tali pusat berada di samping atau melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir. Itu menurut Saifuddin tahun 2008. Nah, sedangkan kalau tali pusat menumbung itu adalah jika tali pusat teraba keluar atau berada di samping dan melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir. Tali pusat dapat prolaps ke vagina atau bahkan di luar vagina setelah ketuban pecah. Sedangkan kalau tali pusat terdepan adalah jika tali pusat berada di samping sebagian besar janin dan dapat teraba pada kanalis cervicalis atau lebih rendah dari bagian bawah janin, sedangkan ketuban masih intek atau belum pecah. Nah, di sini ketubannya udah pecah, berarti jawabannya adalah menumbung. Nah, itu dia contoh dan pembahasan soal tes
Kompetensi P3K Tenaga Kesehatan Bidan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan komen di bawahnya ya, supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.